Ada ikhlas, ada riya. Ibadah yang diterima adalah ikhlas, yang tidak diterima adalah ibadah sedekah dengan riya. Tempatnya ikhlas dan riya adalah di dalam hati. Karena itu tempatnya di dalam hati, maka kita tidak perlu menunjuk orang lain bahasanya dia punya riya. Jangan katakan dia riya, bukan urusan kita, karena kita tidak tahu apa yang di hatinya seseorang. Kalau pengen menunjuk ikhlas, tunjuklah yang di hati orang. Kalau anda pengen menunjuk riya, tunjuk dalam diri sendiri, jangan menunjuk orang lain. Kita tidak tahu apa yang dia inginkan di balik itu semuanya. Coba, mungkin apa penilaian anda jika suatu ketika ada orang menyumbang ke masjid ini lalu berbisik kepada pengurus masjid, yang bisiknya bunyinya begini, tolong umumkan setiap majlis hari Jumat, setiap sebelum khutbah umumkan kalau saya sedekah. Mungkin orang pada berkata bahasanya, wah ini riya, kan begitu. Begitu aja pakai diumumkan sedekah. Anda tidak tahu sesungguhnya dia memerangi riya. Dia nyumbangnya 100 juta, hanya minta diumumkan 10 juta. Dia nyumbangnya 100 juta, cuma minta diumumkan 10 juta. Dia ingin mengelabui setan 10 juta. Coba, kalau anda menyumbang 100 juta, salah mengumumkan 10 juta, oh tes anda, kok 10 juta? Kan itu. Tapi dia dibalik. Kita tidak tahu bagaimana dia memerangi riya. Maka ingat, kalau bicara riya, kesini, jangan ke orang lain. Anda tidak tahu yang di hatinya orang. Kalau bicara ikhlas, husnudzon, mungkin dia ikhlas, tampaknya riya, mungkin dia termasuk orang yang ingin menutupi keikhlasannya dengan gaya riya. Kita tidak tahu. Kemudian memang hadis Nabi disebutkan ibadah yang istimewa itu menjadi sebab dipadamkan api adalah kalau sedekah itu sembunyi. Jadi seolah-olah kalau tangan kanan bersedekah, tangan kiri tidak tahu. Itu salah satu model. Tapi apakah harus semacam itu? Kita menangkap ternyata hadis ini paling disenangi oleh orang pelit. Paling senang orang pelit dengan hadis ini. Orang pelit setiap diajak sedekah dia berkata, sedekah yang baik adalah sembunyi. Makanya sudah, jangan pakai hadis ini bagi orang pelit. Makanya sudahlah, kita tidak usah main-main dalil, kan begitu sudah. Jadi kadang kita harus sedekah terang-terangan untuk ditiru orang, kadang sembunyi. Bahkan biasakan kayak Imam Ali bin Abi Thalib sedekah di model 4. Sedekah siang hari, bil-laili wan nahari sirra wa alaniyah, dalam Al-Qur'an disebutkan. Bil-laili wan nahar, malam hari bersedekah, siang sedekah. Kalau punya 1 juta bagi 4, 2,5 sedekah. 2,5 siang hari, 2,5 malam hari, 2,5 terang-terangan, 2,5 sembunyi. Tidak tahu mana yang diterima oleh Allah. Kemudian tidak usah ngurus orang. Kita pribadi, anda boleh bisa saja anda sedekah dengan disebarkan di TikTok, suka-suka. Tapi ingat, kalau anda memang betul ingin diterima, anda tutup. Saya sedekah di posting ya, wahai jamaah, alhamdulillah saudara, hari ini saya telah nyumbang Cianjur 10 juta. Diekspos. Tapi anda itu hanya ngecek setan 10 juta nih, 100 juta sudah tak masukkan rekening ke sana. Kalau anda bisa begitu, boleh anda umumkan ke siapapun. Sekarang 10 jutanya adalah bohongan, dikembalikan lagi, hanya sekedar posting, balik lagi dia kong kali kong balikan, pura-pura saja. Wah, ini adalah bencana alam dunia akhirat itu orang itu ya. Itu jadi masalah ikhlas itu sangat pribadi sekali. Yuk kita sekarang belajar ikhlas untuk diri kita, tanpa harus sibuk kita ngurusi orang itu ikhlas atau tidak ikhlas. Itu pribadi, kita nggak tahu. Ketahuilah bahwasanya ikhlas di dalam hati, kalau anda ucapkan pun jadi hilang ikhlas. Ikhlas di hati. Coba kalau saya ngomong, saya itu ikhlas loh ya, ngapain saya ikhlas ngomong-ngomong, katanya ikhlas, kok pakai ngomong? Ikhlas antara kau dengan Allah, gak usah pakai ngomong, yang tahu Allah kok ngapain saya ngasih tahu ke anda, kan musibah nih. Ikhlas halus. Ingat, jika nunjuk ikhlas ke orang, jangan nunjuk ke sini. Kalau nunjuk riya boleh ke sini, jangan nunjuk ke orang, maka anda akan selamat. Wallahu a'lam bishawab.